Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Amalia dengan NIM 19021020428. Saya dari kelas F, Prodi PGSD angkatan 19. Di sini saya akan melakukan praktikum fotosintesis dengan tujuan 1. Membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil. 2. Membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. 3. Membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. 4. Membuktikan pengaruh warna serta suhu terhadap proses fotosintesis. 5. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis terhadap tumbuhan. Pada percobaan pertama, alat dan bahan yaitu tanaman hidrilia 1 sendok, tabung reaksi, corong kaca, stopwatch kita ganti dengan HP, penghitung digital, benang, soda kue, termometer, air secukupnya, gelas ukur pengganti gelas kimia, dan 5 buah mika jilid yang berwarna merah, hijau, kuning, biru, ungu. Lalu kita potong 5 tangkai tanaman hidrilia. Lalu kita ikat dengan benang. Sesudah kita ikat, masukkan ke corong kaca. Lalu gelas kita isi dengan air 3/4. Lalu kita masukkan tanaman hidrilia ke dalam air. Sudah itu kita masukkan air ke dalam tabung reaksi. Lalu kita isi air lagi hingga penuh. Lalu kita ukur dengan termometer di tempat yang gelap atau yang teduh biar tidak terkena sinar matahari. Lalu di tempat yang teduh, lalu kita mengukur dengan termometer. Lalu kita keluarkan dan menghitung berapa suhu di dalam air tersebut. Lalu kita mulai menghitung gelembung-gelembung yang ada di tabung reaksi selama 3 menit. Lalu dalam waktu 3 menit, lalu kita mulai mencatat di tabel pengamatan. Setelah kita di tempat yang gelap atau teduh, kita pindah ke tempat yang terang yang terkena sinar matahari. Pertama-tama kita masukkan soda kue setengah sendok teh. Lalu kita ukur dengan termometer. Sesudah menggunakan termometer, kita letakkan kembali termometernya. Lalu kita menggunakan mika yang berwarna biru menutup tabung reaksi menghadap
sinar matahari selama 3 menit. Hitung dengan sudah 3 menit, lalu kita ganti dengan plastik mika, lalu kita berganti jilid yang berwarna merah. Kita tutup, kita tunggu selama 3 menit. Sesudah kita 3 menit, lalu kita ukur suhu menggunakan termometer. Sudah itu, lalu kita ganti mika yang berikutnya. Kita tunggu selama 3 menit. Sudah 3 menit, lalu kita ukur dengan termometer. Sudah kita ukur dengan termometer, kita ganti mika yang berikutnya. Selama 3 menit juga waktunya. Sudah 3 menit, kita ukur kembali menggunakan termometer. Sudah menggunakan termometer, kita ke mika jilid yang terakhir. Sama, waktunya juga 3 menit. Kita melakukan pengamatan, lalu kita mencatat di tabel pengamatan. Pada percobaan kedua, alat dan bahan yaitu kompor portabel pengganti kaki 3 dan kasa, mangkok besi pengganti gelas kimia yang berukuran 250 ml dan 50 ml, lepek pengganti cawan petri, aluminium foil untuk membungkus daun, spiritus, alkohol 70%, larutan dugol, air secukupnya, pipet, penjepit pengganti pinset, daun singkong yang telah dibungkus aluminium foil dan dibiarkan selama seminggu. Pada langkah pertama, kita menyalakan kompor. Setelah itu, memasukkan air sebanyak 300 ml, lalu menunggu kurang lebih 5 menit untuk airnya mendidih. Kemudian memotong daun Langkah
selanjutnya yaitu memasukkan kurang lebih 7 buah daun ke dalam panci setelah air mendidih. Setelah itu kita tunggu selama kurang lebih 5 menit menggunakan stopwatch. Setelah waktu menunjukkan 5 menit, kemudian kita meniriskan daun menggunakan penjepit ke dalam lepek. Kemudian kita masukkan alkohol ke dalam mangkok besi. Kemudian kita masukkan daun singkong. Lalu kita jepit, kita masukkan ke dalam mangkok besi yang besar. Setelah waktu menunjukkan 3 menit, lalu kita angkat, lalu kita tiriskan kembali ke dalam lepek. Setelah itu kita tetesi lugol ke dalam lepek. Kemudian kita masukkan daun ke dalam lepek. Jika dirasa kurang, kita tambahkan lagi. Sesudah kita tetesi lugol, kita amati di bawah sinar matahari lalu dicatat di tabel pengamatan. Inilah daun yang kita amati di bawah sinar matahari. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.